Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 12 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-27 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan untuk segala yang kami terima hingga hari ini. Pada kesempatan pagi ini, biarlah sabdamu kembali menguatkan iman kami kepadamu, supaya kami tidak pernah lengah dan menjauh dari Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki, bab 3 ayat 13 sampai dengan bab 4 ayat 2a. Tuhan bersabda kepada orang-orang fasik, "Bicaramu tentang aku kurang ajar. Meskipun demikian kalian bertanya, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kalian berkata, sia-sialah beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Allah dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Itulah sebabnya kita memuji bahagia orang-orang yang gegabah. Sebab mujurlah orang-orang yang berbuat jahat itu. Mereka mencobai Allah, namun luput juga. Sebaliknya orang-orang yang takwa berbicara demikian. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan kita. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takwa kepada Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, sabda Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kalian akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang jahat, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sesungguhnya hari itu akan datang, menyala seperti api. Maka semua orang gegabah dan orang fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu, sabda Tuhan semesta alam. Mereka akan habis sampai ke akar dan cabangnya. Tetapi kalian yang takwa, bagi kalian akan terbit surya kebenaran yang sayapnya membawa kesembuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan.
cara meminta. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Dalam salah satu bagian dari novel yang sedang saya baca baru-baru ini, ada bagian menarik tentang cara meminta yang mengingatkan saya saat membaca Injil hari ini. Diceritakan tentang seorang bangsawan tua yang membutuhkan uang dalam jumlah banyak untuk memperbaiki rumahnya. Bangsawan ini sendiri adalah kerabat dari ratu yang berkuasa saat itu. Tetapi walaupun ia saudarinya, cukup sulit baginya untuk bertemu dengan sang ratu. Akhirnya, dengan suatu cara ia berhasil menemui ratu itu. Di sana ia tidak langsung menyatakan keinginannya. Pertama-tama ia mengungkit titik lemah dari sang ratu, kemudian ia menunjukkan bahwa ia setia kepada ratu dan mau membantunya mengatasi masalah tersebut. Sang ratu tidak begitu saja menerima dan langsung menanyakan apa yang saudarinya itu inginkan. Bangsawan itu dengan lihainya menjawab, ia mau sang ratu meluangkan waktu bersamanya di rumahnya. Sang ratu terkejut dengan permintaan yang mudah itu. Lalu saat ratu itu jadi begitu terharu, si bangsawan menambahkan, tapi ia butuh sedikit dana untuk memperbaiki rumahnya supaya pantas menyambutnya sebagai seorang ratu. Maka ratu itu pun tidak ragu untuk memberinya uang seperti yang diminta. Demikianlah bangsawan tersebut mendapatkan apa yang ia inginkan sambil tetap menjaga kehormatannya. Ibu, Bapa, rekan muda yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mungkin merupakan bacaan yang cukup sering dikutip dan kita dengar. Memang, pernyataan Yesus pada perikop hari ini seolah-olah memberikan kita lampu hijau untuk meminta berbagai macam hal pada Tuhan dan permintaan itu akan dikabulkan olehnya. Namun, benarkah demikian? Rasanya kita semua pernah mengalami bagaimana doa-doa kita tidak dikabulkan atau kita harus menunggu bertahun-tahun hingga dikabulkan, atau bahkan belum juga dikabulkan hingga kini. Kenyataannya meminta pada Tuhan tidaklah sesederhana itu. Tampaknya penggambaran Yesus tentang hal meminta kepada Tuhan menuntut prasyarat dari diri pihak yang meminta. Yesus memulai pengajarannya dengan suatu perumpamaan tentang seseorang yang meminta roti kepada saudaranya di tengah malam. Dalam perumpamaan itu disebutkan bagaimana orang yang ingin meminjam itu secara terbuka apa adanya mengatakan bahwa ia tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepada seorang sahabat yang sedang dalam perjalanan akan singgah ke rumahnya. Padahal budaya masyarakat pada masa itu sangat mengindahkan tamu yang datang. Maka dari itu, ia perlu meminjam kepada saudaranya. Seringkali seseorang yang ingin meminta atau meminjam sesuatu tidak mau menyatakan alasan sebenarnya dan mencari cerita yang kira-kira akan menyelamatkan harga dirinya, seperti kisah tentang bangsawan yang diungkapkan di awal renungan ini. Dalam perumpamaan itu, Yesus menunjukkan salah satu faktor yang harus dimiliki saat berdoa mengajukan permohonan kepada Tuhan, yaitu kejujuran. Tuhan bisa melihat isi hati kita terdalam dan kejujuran menunjukkan niat kita. Mari kita berefleksi, bagaimanakah cara kita berdoa kepada Tuhan? Apakah kita merangkai kata-kata yang indah untuk menutupi kelemahan kita?
Atau kita datang dengan kata-kata yang sederhana dan mengakui betapa lemahnya kita. Lalu bagaimana kita melihat sikap tidak malu-malunya orang itu yang malam-malam buta mengetuk pintu rumah sahabatnya? Kita bisa melihat hal tersebut sebagai ketetapan hati yang menunjukkan kegigihannya serta kemauan untuk merendahkan diri. Orang yang mampu meminta, yang mau memohon pertolongan adalah orang yang menyadari kelemahan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa ia tidak bisa menjalani hidupnya sendirian dengan kekuatannya sendiri belaka. Maka dari itu, ia meminta pertolongan orang lain dan tentunya kepada Tuhan juga. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita dalam doa-doa permohonan merendahkan diri di hadapan Tuhan? Atau kita sekadar menjabarkan apa yang kita inginkan, lalu Tuhan jadi wajib mengabulkannya? Sebagai umat beriman, berelasi dengan Tuhan sewajarnya penuh liku dan misteri. Tidak ada metode atau kisi-kisi yang 100% benar tentang bagaimana kita harus berkomunikasi dengannya atau bagaimana agar setiap permohonan kita dijawab. Misteri ini memang hanya bisa kita jalani dan nikmati. Namun yang perlu kita ingat, Tuhan selalu ada untuk kita. Ia mendengarkan kita dan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dari pihak kita, Tuhan mengajak kita menjadi orang yang takwa kepadanya karena mereka akan menjadi milik kesayangannya. Pernyataan itu telah kita dengar pada bacaan pertama hari ini. Memang tidak setiap doa kita dikabulkan atau langsung dikabulkan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang selalu kita andalkan. Ia punya cara tersendiri untuk mengabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu, kita harus terus berdoa dengan sikap yang benar, tulus, rendah hati, dan konsisten. Dan lebih daripada itu, Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Apakah kita sudah melakukannya? Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami putra dan putrimu. Engkau jugalah yang mengenal isi hati dan kebutuhan kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal budi kami, sehingga kami semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu. Doa ini kami satukan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu terkasih, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.